Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo semuanya, selamat datang di Dewan Pundit Indonesia atau DPI bersama aku Concita Caroline. Dan ini sih sebenarnya nggak usah dikenalin lagi ya, penonton sih udah pasti tahu siapa aja yang bakal hadir di DPI. Ada Ali Bawazir di sebelah aku, hello. Oh, kamu bahasa Indonesia juga? Bahasa Indonesia. Aku pikir kamu Inggris banget soalnya. Kamu juga bahasa Inggris banget Ya, kemarin kamu. Aku gimana hostnya? Tapi ngomong-ngomong aku kenalin kamu, boleh kali buka jasnya dulu. Ya boleh. I love Benteng Rotterdam. Jadi gitu kok Concita. Kita mah diledekin terus. Iya, Kota tua kan? I love apa? Fatahillah. Fatahillah, bener. Meriam si Jagur. And of course ada Sabto Hari Raja dan juga Firzi Iris. Halo Cita. Hello Cita, Kalau welcome. ini bajunya Selalu kita udah janjian hitam, ya? selalu hitam Iya, kuning, selalu nanti aja. selalu jas, selalu jaket. Kadang-kadang emang sering samaan sama dia. Iya, biru Mukanya dongker, sama biru. mirip lagi. Terakhir batik day. Terakhir batik deh samaan. Biru dongker iya, dua-duanya. Sama sekali Iya nggak kan? direncanain, nggak Of tahu all kenapa. warna batik bisa. Iya, dari semua banyak Biru dongker putih. brandnya juga sama lagi. Iya. Mukanya mirip, Mukanya mirip, kacamatanya kacamata sama. Emang konsep Nggak sih benar. aku Emang rasa. konsepnya mirip. Iya. Kita juga mirip. Kita juga mirip. Aku kayak oh iya udah juga mirip anak kan ya. Ke mata lo tarikin terus. Ya sama. Iya. Boleh. Aduh. Anyway, hari ini kita mau membahas Manchester United. Manchester. Ini memang sudah menjadi topik hangat ya. Ya. Setelah melepas pelatih sebelumnya, sekarang caretakernya Mr. Roy, dan ternyata hasilnya cukup positif. Ini MU-nya nggak mau mikir-mikir dulu nih melihat hasil kemarin. Siapa dulu kira-kira ke Mas Firzi dulu yang paling adem nih kayaknya. Yang paling ada. Saya lo paling ada di sini. Enggak, aku malah nggak berani nanya. Tar dulu ya. Katanya fiery. Kira fiery. Aduh, pengalaman pertama soalnya Pengalaman sama itu ya. pertama. Begitu Kemarin di benar-benar. TV beda banget soalnya. Kalem ya. Di TV tuh kayak berdasi. Kalem. Udah, ah. Ternyata. Yes, Mr. Roy, bagaimana Ya. Mas Firzi? 5 gol ya lawan Leicester. Nggak tiap kali Man United bisa mencetak 5 gol. Bahkan ini pencapaian dia mencetak 5 gol ini sama kayak si Ole Gunnar Ya. pada debutnya. Dan inilah penampilan yang sebenarnya banyak ditunggu oleh para fans Man United ya, Cita ya. Apalagi kalau kita lihat betapa strugglingnya Man United. Man United adalah tim yang paling underperform angka expected goals mereka di Premier betul. League. Dengan hanya sekarang berapa 6 gol ya kalau nggak salah, 6 atau 7 gol, tapi mereka bisa menang 5-2 ya. Van Nistelrooy menunjukkan ikatannya bersama klub. Ketika dia keluar dari tunnel langsung ngepalin tangan, langsung nunjukin bahwa dia ada history dengan klub ini. Pemain yang mencetak berapa 150 gol gitu, 95 gol bersama Man United dari 2000 sampai 2006. Pemain yang punya histori panjang bersama Setan Merah. Dan kalau kita lihat emang dia menjalani debutnya ini kan sebagai interim, oke, tapi dia juga bekerja di bawah bayang-bayang akan ada pelatih baru yang menggantikan dia. Betul. Dan dia selalu bilang bahwa I want this job, saya ingin pekerjaan ini, saya ingin lanjut sebagai asisten kalau bisa, menghormati kontrak saya. Dan kayaknya dia akan dapat 3 pertandingan ya. Nanti kan kita akan bahas lebih lanjut soal Amorim. Tapi ini adalah benar-benar debut yang bagus dari seorang pelatih interim. Bahkan Bruno Fernandes yang sepanjang musim belum bisa gol, bisa mendapatkan golnya di pertandingan ini. Benar-benar komplit sih performance. Ya banyak yang bilang MU-nya tuh kayak jadi tim yang berbeda gitu loh, mainnya Ya. lebih lepas. Casemiro juga seolah jadi sosok yang baru. Ya. Apakah memang secepat ini perubahan yang ternyata bisa dialami oleh Manchester United after all this time gitu Mas Aryo? Ya selalu tricky ya. Ketika pelatih baru, tadi kan Firzi bilang, Ole langsung bisa cetak 5 Ya. gol. Benar. Ryan Giggs ketika debut pun menggantikan pelatih itu juga cetak 4 gol. Lalu Carrick ketika debut pun cetak 4 gol juga. Jadi semuanya di pertandingan pertamanya tuh langsung ngasih impact yang luar biasa. Betul. Tapi kan beda-beda tuh ujungnya tuh. Carrick ujungnya kayak apa, Iya sih. Giggs ujungnya kayak Benar-benar. apa. Ole mungkin lebih panjang ya durasinya karena akhirnya dijadiin permanen. Lalu ya ups and downs, ada yang musim bagus, ada yang musim yang biasa aja, sehingga akhirnya dia diganti gitu. Nah, Nistelrooy yang utama mungkin dia bisa buka keran gol. Itu kan yang dicari-cari fans United, Benar. urusan golnya. Kita bicara defense ya
ya masih shaky juga, cuman kan kalau lo bisa cetak gol itu kan ceritanya berbeda gitu. Tapi ini masalah mereka kan adalah mencetak gol. Padahal one of the team yang create chance-nya paling banyak dan waste chance-nya terbanyak juga itu kan United yang nggak bisa maksimalin peluang. Padahal mereka mencetak peluang. Artinya kan mereka sebetulnya kalau orang bilang Ten Hag nggak memberikan apa-apa, tapi kan sebetulnya timnya bisa create chance. Tapi nyelesain chance-nya itu hasil terakhirnya itu yang bisa cetak gol itu yang nggak bisa dibuat sama Ten Hag. Nggak bisa membuat pemainnya mencetak gol. Masalah dia finishing atau apa, orang bisa nyalain pemainnya, tapi kan kalau nggak ada dielus kayak apa sama pelatihnya kan mungkin beda gitu kan inputnya. Ternyata Nistelrooy bisa melakukan itu, paling tidak di pertandingan pertamanya. Cuman kan ya nggak tahu ya di pertandingan berikut seperti apa. Bahkan ada yang bilang Amorim bisa langsung dalam waktu dekat datang, ya nggak tahu juga seperti apa gitu. Tapi paling nggak ya ini pelatih baru di United biasanya bisa ngasih impact yang instan seperti itu. Walaupun golnya mungkin rekornya masih yang kemarin lawan Barnsley ya. Lawan Barnsley 7, cuman kan tuh tim divisi 3. Tapi ini sama-sama di Premier League. Artinya something special lah, lo bisa cetak 5 gol lawan tim yang sesama di Premier League. Tapi emang hubungan tuh biasa di awal-awal kan mulus-mulus dulu. Iya, gitu kita kan udah tahu soal itu ya. Iya, apalagi sama sama siapa? Juga Sama siapa? Ali gimana Ali? Kita skip aja boleh? Seolah-olah. Oke. Kok megang-megang hidung nih? Iya. Kok iya ya? Apa nih? Terus apa? Kok jadi apa ini? Itu sama Keluap gitu kacamatanya. Iya nih ya. Siap. Hubungan kan selalu situ. benar, situ. hubungan biasa di awal selalu mulus gitu. Ya apalagi MU gitu, ini nothing new gitu. Ini udah hal biasa bagi MU bahwa semua pelatih yang jadi caretaker pengen nunjukin, hey gue layak dipermanenkan gitu loh. Tapi kan ini udah jelas MU pasti akan mendatangkan pelatih permanen. Ya. Yang sejauh ini paling dekat namanya adalah Amorim gitu, dan Amorim pun dapat kita pastikan juga bawa kru, bawa staff gitu. Jadi ya walaupun kemarin di pre-match press conference Nistelrooy bilang the goal is being the team of staff yang akan dibawa sama si Ruben Amorim. Tapi kayak Firzi bilang tadi, Nistelrooy pengen selama mungkin ada di MU apapun tugasnya gitu, sebagai attacking coach, staff apapun itulah. Cuma kalau sebagai asisten pelatih mungkin udah ada, walaupun mungkin ada kemungkinan juga asisten pelatihnya 2 gitu. Selama ini juga MU begitu kan, pakai 2 asisten pelatih. Cuman kalau menelaah lebih lanjut, anjas. Nah ini mode TV nih, mode TV. Diksi TV. Ya kan pertanyaan sepak bolanya adalah itu Diksi Towel. Diksi Towel itu. Ini Leicester doang, kedua ini Carabao Cup doang. Gua nggak pengen ini dijadikan sebuah tolok ukur lah bagi bahwa Nistelrooy layak dipermanenkan bagi Banyak yang MU. kalah loh di Carabao. Apa? Banyak yang kalah loh, City, Chelsea. Iya yang gede-gede. Iya, ya lawannya bukan Leicester juga gitu loh. Leicester emang satu liga sama MU, cuman jelek banget ini tim lah. Udah harus gua sih menerima bahwa harusnya emang MU nggak selevel sama Leicester. Dan cuman yang gue pengen highlight adalah bisa kan MU tuh bikin 5 gol. Pernah nggak di bawah Ten Hag MU bikin gol menghadapi tim Premier League? Nggak pernah. Gak pernah. Mereka cuma sekali mencetak 5 gol di bawah Erik ten Hag. Itu pun nggak di Premier League. Itu pun nggak di Premier League ya? Nggak di Premier League, di Eropa atau apa gitu. Berarti kan bisa. Iya. Salahnya di mana berarti? Jadi pelatih gitu kan. Dan kemarin pun kalau nonton pertandingannya, penguasaan bola MU itu nggak di first third-nya mereka, nggak di area belakang mereka, tapi di sepertiga area lawan. Artinya apa? Mereka menyerang, nggak cuma ngandelin through pass, direct football yang orang bilang. Ke depan MU mengandalkan Garnacho atau Rashford, tapi benar-benar kemarin bermain dengan bebas, memanfaatkan gap yang benar-benar dipersilahkan bagi MU untuk lu mau ngesut, lu monggo. Leicester benar-benar kayak ngasih space yang luar biasa besar. Dan itu diutilize dengan baik oleh Casemiro, bermain bebas, bermain lepas, bermain tanpa beban. Gue tuh ngeliat selama ini tuh Casemiro pemain bagus, cuma kayak kuda tuh dikekang gitu tuh, nggak bisa keluar potensi terbaiknya. Kemarin cukup 1 game. Yang lagi-lagi ini nggak jadi tolok ukur, cuman dari game kemarin doang kita bahas. Ini menjadi pemain yang beda banget di final third. Dia berani nge-shoot, berani distribusi bola dengan enak banget. Begitupun kemarin kita lihat golnya Garnacho. Ya golnya MU yang bagus cuma 2, selebihnya kan 3-nya kan scrimmage depan gawang dimanfaatkan dengan bagus. Cuman gol pertama dan kedua itu gue harus, kenapa nggak bisa begini terus gitu MU. Cuman ya
next bakal ketemu Chelsea. Pokoknya itu kalau nggak salah Amorim bakal datang setelah jeda internasional katanya ya gitu. Cuman karena masih ada dokumen yang harus diperbaiki, disiapkan. Cuman 3 game ini sebagus-bagusnya MU under Van Nistelrooy, cuman kayaknya Sir Jim Ratcliffe udah bulat tekadnya bahwa hey, the new Manchester United manager Amorim. Katanya sih kemungkinan pas lawan Arsenal ya baru bisa menangani. Wah, menang dong MU. Kayaknya lebih dari itu deh. Kayaknya Lebih dari itu malah ya? after break November ini di Ipswich tandang. Ipswich yang gue tahu. Iya, oke. tapi emang dia harus ningkatin attacking performance itu, siapapun itu, apakah asistennya si Van Nistelrooy atau emang bawaan baggage-nya si Amorim. Karena yang jadi masalah ketika Amorim gak jadi ke West Ham kan karena ada ketidaksetujuan sama manajemen West Ham soal berapa pelatih yang akan dia bawa, karena dia bawa konco-konconya nih, mulai dari sport science, goalkeeping, sama 2 asistennya dia punya. Tapi kalau emang Van Nistelrooy bisa ditaruh di situ sebagai figurehead bagi tim ini ya, Perlu sih. koneksi kepada supporter itu kan penting banget ya Cita. Dan kalau dia tetap ada di situ sebagai pelatih ofensif itu dia bagus banget, karena kalau kita lihat di era Ten Hag secara menyerang kan Man United jelek banget. Yeah. Di saat di era Ten Hag Man City punya goal difference 100 plus 134, Arsenal plus 114, Liverpool kalau nggak salah plus 85, sementara Man United di era Ten Hag pada periode sama hanya plus 11 gol. Jadi emang Artinya apa tuh? Artinya mencetak jelek banget gol, ya jelek berarti ya. banget, agregat Ditekankan gol. ya. Perlu ditekankan Iya, sudah iya, apa? oke. Kalau gedenya plus Ofensif apa? menyerangnya, Musim Iya, lalu iya, aja iya, minus iya. ya, Minus, apa nol. minus ya. Iya. Enggak, maksudnya siapa tahu ada jebret tim yang kalau GD plus artinya apa? Ya kan perlu ditekankan Perlu artinya apa? ditekankan. Oh, artinya Iya. penyelesaian peluangnya kurang ya sih ya. Benar. Dan ini Oh, kan begitu. yang perlu dibawa, apalagi kita tahu di Sporting si Amorim dia handle penyerang lumayan jago sih kalau gue bilang, Vitor Gio Perez. Satu-satunya pemain yang double figures kayaknya dalam gol dan assist selain si Luke De Jong sama satu lagi gue lupa, ada satu lagi. Tapi emang dia adalah complete forward yang sebenarnya bisa membawa Sporting ke level yang lebih tinggi. Ya. Ya kan Sporting udah berapa tahun tuh nggak pernah gelar juara, nggak pernah menang 19 tahun. Portugal ya, Liga Portugal. Tapi dia Akhirnya ngelakukannya 2 kali dalam 4 tahun. Iya. Dan ya ini adalah bagi Van Nistelrooy kalau dia bisa jadi bagian dari dari attacking coach di tim itu, di tim pelatihannya Amorim sih respect banget bagi dia. Iya. Tapi kita balik ke MU dulu nih ya. Balik ke MU nggak apa-apa ya, dia. Nggak apa-apa. Ya, Boleh boleh. ya? Rame soalnya kalau bahas MU. Soalnya next seru nih. Ini kan dalam waktu dekat berarti selanjutnya lawan Chelsea. Ya kalah Ada lah. 2 yang pengen aku dulu dong. Aku mau bridging dia mah buru-buru banget. Kalah. Sepercaya diri itu. Di mana- di Salah, bridge harusnya lagi aku mana pakai- kan? Harusnya aku Enggak, pakai jersey di yang Old biar Trafford dong, balance. Oh. Lawan Chelsea. Ada 2 nih yang pengen aku highlight nih. Ini kan berarti ada beberapa pemain yang akhirnya sekarang udah mulai dikasih kesempatan. Ada 2 pemain tadi aku udah mention, ada Casemiro juga. Terus satu lagi aku catat nih namanya agak-agak Altay Bayindir kemarin juga main oke gitu. Kira-kira lawan Chelsea apakah akan diberikan kepercayaan lebih sebagaimana pada pertandingan sebelumnya? Karena di satu sisi poin keduanya Chelsea juga udah mulai inconsistent gitu belakangan ini. Menurut Mas Aryo gimana? Kalau Casemiro kayaknya based on pertandingan terakhir, kayaknya dia layak start sih. Tadi misalnya kita bandingin lawannya cuma Leicester dan United, mungkin satu-satunya tim di Big Six yang komposisinya paling banyak starting 11-nya. Dia cuma 3 pemain yang nggak reguler lah ya. Kita cuma bicara si kipernya Bayindir, Ugarte, sama satu lagi siapa ya? Lindelof. Cuma 3 itu. Selebihnya pemain inti mereka. Sementara Chelsea heavy rotate, Liverpool apalagi City, Brighton, Chelsea itu rotate semua gitu. Sementara ya kayaknya Nistelrooy pengen lihat juga nih. Kayaknya gue nggak mau rotate gede-gedean karena kan nanti ketemu Chelsea. Gue pengen lihat komposisi ideal gue aja belum dapat mungkin seperti apa kan. Mau Ugarte yang main, mau yang di tengahnya apa nanti Eriksen, apakah Casemiro. Cuman kalau lihat based on tadi Cita tanya sih, gue bilang Eriksen. Kalau Bayindir kayaknya enggak deh. Onana jauh lebih performanya lagi luar biasa sih. Onana tuh kalau nggak save-nya dia, MU udah kebobolan berapa? Banyak banget save yang bisa dia lakuin. Jadi belakang udah pasti Onana, sementara tengahnya kan selalu menjadi masalah tuh. Casemiro berapa kali yang kayak Arli bilang kayak dikekang gitu, mainnya kayak nggak lepas gitu. Tapi kemarin kayaknya dia bisa ngelepasin beban itu. Jadi addition yang positif kalau dia menjadi starter juga buat Chelsea, buat United. Tapi pasangannya yang di depannya tuh siapa nanti? Kalau ngelihat sih kayaknya Eriksen yang lebih
Berapa pertandingan juga paling nunjukin konsistensi. Itu kan yang dibutuhkan sama United kan, pemain yang bisa ngehandle lini tengah, yang bisa jaga ritme, yang bisa ngatur ritme. Itu yang sejelek-jeleknya Eriksen ya dia masih yang paling bagus lah untuk bisa melakukan itu buat United di musim ini gitu. Jadi kalau bicara Casemiro tadi ya kayaknya dia bakal menjadi starter sih di pertandingan berikut. Mas Firzi gimana? Mau ditambahin? Enggak ya, karena memenangkan midfield battle ini lawan Chelsea penting ya, karena biar bagaimanapun poros kekuatan mereka tuh ada di tengah. Enzo, Romeo Lavia, si Paul Palmer terutama, Caicedo. Ya. Poros kekuatan mereka ada di situ walaupun mereka banyak menyerang lewat wing ya. Kalau Sampai kita lihat juga Sancho ini nggak bisa main karena dia lawan parent clubnya. Iya. Dan kayaknya Casemiro sama Lavia deh kayak Virzi tadi bilang. Iya, Lavio Enzo cadangan lagi. Benar, dan kalau Terakhir dilihat dimarahin dia masih ini kan. Dimarahin ya? Iya pulang malam apa gitu ya. Ya, ini kan baru prediksi. Dia masih prediksi nih, jadi bisa ada perubahan. ya Reece James MU kayaknya Chelsea. kalau lawan Newcastle kan dia ditaruh di posisi yang asing ya, di center back tengah kiri. Itu ada suatu posisi yang baru buat dia, tapi dia main di posisi itu bagus banget. Dia ngasih bola-bola progresif panjang dari lini belakang ke poros kirinya Chelsea yang sebenarnya lawan Newcastle juga baru tapi bagus. Ada Pedro Neto di situ, Palmer tense untuk drift ke arah kiri, di belakangnya disokong oleh bola-bolanya Reece James. Ini bisa jadi bahaya juga bagi sisi kanannya Man United yang kita tahu Diogo Dalot ini kan suka banget menyerang ya. Dia bisa aja meninggalkan posnya kalau lagi dalam transisi. Tapi ya kerja keras juga sih bagi Ugarte dan Casemiro atau siapapun nanti yang main di tengah itu, karena dari permainannya ketika Newcastle lawan Chelsea yang terakhir di Stamford Bridge itu memang di tengah itu mereka kuat menang banget. lo. Itu kan yang Ini juga kalah dong gitu berarti. yang ini yang kalah. Ini kalah padahal. Yang Enggak lagi maksud nyombong, enggak lagi maksud nyombong. Sabar ya Tapi itu sih. tapi kalau Aldi Kalah yakin mau. si Chelsea bisa menang, manajer Man United terakhir yang kalah lawan Nah, ini penting Chelsea di Old Trafford itu adalah di Premier League ya, itu adalah Sir Alex Ferguson tahun 2013. Jadi intinya si Man United ini punya rekor bagus setiap kali mereka menjadi host bagi Chelsea, termasuk 2 musim lalu gitu di mana Erik ten Hag bisa menang 4-1 lawan Chelsea yang emang asuhan Frank Lampard ketika itu. Oh, lebih jelek. yang jelek banget. Jelek Chelsea-nya. Hasil yang memastikan mereka waktu itu lolos ke Liga Champions dan si Chelsea ke Liga Europa gitu. Berarti we shall see nih hasilnya akan seperti apa. Nggak, tapi kalau di Old Trafford kayaknya MU punya Iya, punya ada power, sesuatu punya power lebih, lebih, sih. punya power Apalagi lebih. Gua new harus manager apresiasi Old bounce dan Trafford-nya lain-lain bahwa kan. Ya. tadi yang Virzi bilang juga gimana Van Nistelrooy ini reconnect Dengan fans. MU dengan fansnya itu kelihatan banget, dan itu nggak bisa dikesampingkan bahwa Iya, benar. orang bilang ya lu bermain di home apa away sama-sama lapangan, nggak bisa. Kalau Old Trafford dan MU tuh punya sesuatu magis kayak Liverpool dengan Anfield-nya, St James Park dengan Newcastle-nya, itu punya konektivitas yang ya 5G lah ya dengan pemainnya. Jadi gua harap bisa ditunjukkan gitu. Makanya kalau bermain di Bridge ya udah pasti lewat MU. Cuman kalau bermain di Old Trafford ya seri paling. Prediksi. Dua sama atau satu Serinya sama? bagaimana nih? Bakal dengan permainan seperti apa? Permainan kayaknya paling kayak Chelsea kayak kemarin, menguasai, error dimanfaatkan sama Newcastle dengan bagus. Karena kemarin waktu lawan Newcastle golnya cuma terjarak berapa? 2-3 menit doang. 3 menit doang. Scrappy goal semua. Scrappy goal semua. Tapi to be fair itu adalah tim Chelsea yang beda ya dari line up pertamanya Asli, full ya. cadangan. Itu beda banget. Cadangan mereka tuh benar-benar nggak bisa mainin seperti apa yang Padahal Maresca squadnya pinginin. banyak ya. Iya, soalnya dua-duanya Tapi bukan tim A tim B. perubahannya gila sih. Berarti timpang banget. Dan nggak ada pergantian loh, cuma 1 pergantiannya. Iya, dia nggak Iya. masukin Cole Palmer Kayaknya sama dia udah Nico Jackson. lepas laga Udah lah, ini sih. iya. Jadi ya gue rasa sih ini game yang bikin ngantuk lah. Masuk sih. Seri. Chelsea. Seri, bikin Seri, jangan ngantuk. bikin ngantuk lah. Bahwa MU bakal bertahan dengan bagus, MU bakal nyerang, Chelsea bakal nyerang, MU bertahan dengan bagus. Onana bisa kemungkinan jadi man of the match juga. Ya kalau nggak 0-0 itu sama lah. 1-1, Wih. 0-0. Iya. Oke. Kalau Mas Firzi? New manager bounce sih ada sih di lawan Chelsea. Menang Man United berapa ya? 2 beda 2 gol lah bisa. Selisih lah. 2 gol. Iya. Bisa 2 gol. Mas Aryo? Ya Chelsea lagi kaget juga ya kemarin bisa main kayak gitu. Cuman ya balik lagi kan tadi bukan komposisi ideal. Ya. Kalau ideal mereka jauh lebih berbahaya. Berapa kali serangan-serangan mereka ngeri juga sih. Kayaknya rame, bakal entertaining match karena Chelsea yang justru they don't know how to defend. Justru mereka taunya kan nyerang gitu. Itu bisa dimanfaatin sama United. Mungkin big scoring games tapi imbang.
big scoring Catat games. ya, catat ya. Iya. Ini beda banget nih 3-3. soalnya pendapatnya nih. 4-4, 3-3 Beda gitu banget ya. nih. Imbang 2 tapi 0-1-1, skornya ya oke. 4-4 kan lumayan signifikan. Dicatat ya jebret tim. Kira-kira siapa yang kira-kira tebakannya betul. Nanti kita ingetin lagi di episode selanjutnya. Anyway, kita masih punya topik menarik. Tapi setelah yang satu ini, dan jangan lupa aku mau ngingetin juga, jangan lupa nonton DPI English dong barengan aku setiap jam 12 siang hari Minggu. Oke, kita balik lagi setelah yang satu ini. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.